Labmate, kembali lagi di Lab Talks. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai SKKNI pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan yang dijelaskan pada Kepmenaker nomor 381 tahun 2020. Nah, Kepmenaker ini menjelaskan mengenai kompetensi apa saja sih yang perlu dimiliki oleh petugas pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan untuk beberapa matriks nih, seperti pengambilan contoh uji air, udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, emisi sumber bergerak, B3 dan tanah terkontaminasi, gangguan lingkungan, dan pengambilan contoh uji biologi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih mengenai penerapan Kepmenaker nomor 381 tahun 2020 untuk unit kompetensi pengambilan contoh uji sumber tidak bergerak. Nah, apa saja sih kompetensi yang perlu dimiliki oleh petugas pengambilan contoh uji? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Anwar Hadi. Kompetensi yang dimiliki untuk petugas pengambilan contoh uji sumber tidak bergerak diantaranya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Yang kedua, menyusun rencana pengambilan contoh uji. Yang ketiga, persiapan pengambilan contoh uji. Yang keempat, uji kinerja peralatan. Yang kelima, evaluasi hasil uji kinerja peralatan. Yang keenam, pengambilan contoh uji. Dan yang terakhir, penyusunan pelaporan contoh uji lingkungan. Oke Pak, jadi tadi sudah dijelaskan ya ada 7 komponen yang perlu dimiliki oleh petugas pengambilan contoh uji. Nah, kita mulai nih Pak dari kompetensi yang pertama, yaitu mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Nah, bagaimana sih Pak penerapannya? Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau K3L. Pada saat pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak, pada prinsipnya unit kompetensi K3L mengidentifikasi potensi bahaya dan kondisi darurat saat pengambilan contoh uji. Karena itu, petugas pengambilan contoh uji perlu mengidentifikasi peraturan dan prosedur K3L sesuai dengan ketentuan. Sumber bahaya, potensi risiko, dan kondisi darurat yang mungkin terjadi diidentifikasi serta alat pelindung diri atau APD disiapkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian, petugas pengambil contoh uji melaksanakan prosedur K3L dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kondisi tempat kerja. Penanganan terhadap kondisi darurat yang terjadi dilakukan sesuai dengan prosedur, serta setiap kejadian yang membahayakan K3L didokumentasikan sebagai bahan evaluasi. Wah, seperti itu ya Pak. Nah, dari kompetensi K3L ini, apa saja sih Pak konteks variabel yang diatur untuk petugas pengambilan sampel uji emisi sumber tidak bergerak? Konteks variabelnya adalah penerapan prosedur K3L, termasuk di dalamnya membuat Job Safety Analysis atau JSA. Penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai jenis pekerjaan dan kondisi tempat kerja harus dipakai saat pengambilan contoh uji. Selain itu, membuat prosedur dan instruksi kerja K3L pada keadaan darurat serta material safety data sheet atau MSDS bagi yang menggunakan bahan kimia. Untuk penilaian kompetensinya Pak, bagaimana sih caranya hingga petugas pengambilan sampel ini bisa dinyatakan kompeten? Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada tempat uji kompetensi atau TUK, tempat kerja dan atau tempat kerja simulasi. Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi atau simulasi, verifikasi bukti atau portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan. Penilaian atau asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang diterapkan. Adapun pengetahuan yang dibutuhkan adalah prosedur
safety induction di tempat kerja perusahaan, bahaya dan resiko K3L di tempat kerja, komunikasi bahaya atau hazard communication, sistem manajemen K3L, sifat dan karakteristik bahan kimia dan perlindungan K3L serta MSDS. Adapun keterampilan menggunakan APD disesuaikan dengan bahaya dan resiko K3L di tempat kerja dan melindungi diri dari bahaya dan keadaan darurat. Sedangkan sikap kerja yang diperlukan adalah cermat dan disiplin. Secara prinsip, batasan variabel dan penilaian kompetensi petugas pengambil contoh uji untuk masing-masing unit kompetensi dilakukan sebagaimana penilaian dilakukan untuk unit kompetensi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau K3L. Wah, cukup jelas sekali ya tadi penjelasan dari Pak Anwar. Lalu kita lanjut lagi nih Pak, untuk unit kompetensi berikutnya yaitu menyusun rencana pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak. Bagaimana nih Pak penerapannya? Penerapannya yaitu dengan menyiapkan perencanaan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dengan kriteria uji kerja, meliputi ketentuan dan perlengkapan penyusunan rencana pengambilan contoh uji. Ini diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pengambilan contoh uji diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dan lokasi, serta titik pengambilan contoh uji diidentifikasi atau ditetapkan sesuai dengan tujuan. Sedangkan elemen kompetensi yang lain adalah penyusunan dokumen perencanaan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dengan kriteria uji kerja meliputi kebutuhan perencanaan pengambilan contoh uji, survei pendahuluan atau pengumpulan informasi, dokumen perencanaan pengambilan contoh uji diperbaiki berdasarkan hasil survei pendahuluan atau pengumpulan informasi. Dokumen perencanaan pengambilan contoh uji yang didokumentasikan sesuai dengan ketentuan. Setelah unit kompetensi menyusun rencana pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak telah dijelaskan, bagaimana dengan unit kompetensi selanjutnya nih Pak, yaitu melakukan persiapan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak. Nah, bagaimana Pak penjelasannya? Hal ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dengan kriteria uji kerja sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ketentuan, yaitu prosedur terkait persiapan pengambilan contoh uji diidentifikasi, bahan, wadah, dan peralatan pengambilan contoh uji diidentifikasi, dekontaminasi wadah dan peralatan dilakukan, blanko dan formulir lapangan disiapkan, peralatan dan perlengkapan pengambilan contoh uji dikemas. Sedangkan yang kedua, untuk elemen kompetensi ini yaitu mendokumentasikan kegiatan persiapan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dengan kriteria unjuk kerja adalah kegiatan persiapan pengambilan contoh uji dicatat sesuai dengan ketentuan dan hasil pencatatan didokumentasikan. Jadi tadi ya, setelah peralatan untuk persiapan pengambilan contoh uji tersebut itu dilakukan, perlu adanya dokumentasi ya Pak. Nah, selanjutnya kita bahas lagi nih Pak, ke tahapan selanjutnya yaitu melakukan uji kinerja peralatan. Nah, bagaimana sih Pak penjabarannya? Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan uji kinerja peralatan dengan kriteria uji kerja ketentuan dan prosedur terkait dengan uji kinerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan serta peralatan perlengkapan uji kinerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan elemen kompetensi yang kedua yaitu melakukan uji kinerja peralatan dengan kriteria uji kerja peralatan dioperasikan sesuai dengan prosedur. Standar atau bahan acuan diukur dengan peralatan lapangan sesuai dengan ketentuan dan hasil uji kinerja direkam sesuai dengan ketentuan. Lalu kita lanjut lagi nih Pak untuk unit kompetensi berikutnya yaitu melakukan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak itu. Bagaimana nih Pak kompetensi dan kriterianya tersebut tuh apa saja? Ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama,
menyiapkan pekerjaan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dengan kriteria unjuk kerja yang meliputi ketentuan dan prosedur terkait pengambilan contoh uji diidentifikasi sesuai dengan dokumen perencanaan. Lokasi dan titik pengambilan contoh ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Peralatan dan perlengkapan pengambilan contoh disiapkan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, mengukur parameter lapangan dan kriteria unjuk kerja, yaitu parameter lapangan diidentifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan. Pengukuran parameter lapangan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, melakukan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dengan kriteria unjuk kerja. Contoh uji diambil sesuai dengan metode yang direncanakan, blanko dilakukan sesuai dengan ketentuan, contoh uji dikemas sesuai dengan ketentuan, contoh uji dipastikan sampai ke laboratorium sesuai dengan ketentuan. Yang keempat atau yang terakhir adalah melakukan rekaman data lapangan dengan kriteria unjuk kerja, yaitu hasil pengukuran parameter lapangan dan kondisi lapangan direkam sesuai ketentuan. Peta, sketsa, dena lokasi, pengambilan contoh uji dibuat sesuai dengan kondisi lapangan. Dokumen rangkaian pengamanan contoh uji atau chain of custody dan berita acara pengambilan contoh uji dibuat sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi itu tadi ya Pak, mengenai kompetensi apa saja yang perlu dimiliki pada saat pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak. Nah, selanjutnya nih Pak, yang terakhir yaitu untuk unit kompetensi pelaporan hasil pengambilan contoh uji. Apa saja sih Pak yang perlu dimiliki? Dan penjelasannya bagaimana? Baik, untuk unit kompetensi ini, elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan penyusunan laporan pengambilan contoh uji dengan kriteria unjuk kerja, ketentuan dan prosedur terkait penyusunan laporan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, serta peralatan perlengkapan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2. Penyusunan dokumen laporan pengambilan contoh uji dengan kriteria unjuk kerja data hasil pengukuran parameter lapangan diverifikasi atau divalidasi sesuai dengan ketentuan, dan dokumen laporan pengambilan contoh uji disusun sesuai dengan data hasil pengukuran parameter lapangan. Wah, ini sebuah pencerahan yang luar biasa sekali ya untuk petugas pengambilan contoh uji, sehingga mereka bisa mempersiapkan nih Pak, kompetensi apa saja sih yang perlu mereka miliki untuk menjadi petugas pengambilan contoh uji yang kompeten. Karena tentu saja ya, untuk menjadi petugas pengambilan contoh uji ini tidak bisa sembarangan orang, karena pengambilan contoh uji ini akan merepresentasikan hasil uji yang sesungguhnya di lapangan. Seperti itu kan Pak? Nah, terima kasih nih Pak atas pencerahannya di program Lab Talks kali ini. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Anwar Hadi mengenai penerapan Kepmenaker nomor 381 tahun 2020. Nah, untuk LabMed jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta bagikan video ini ke lebih banyak orang agar manfaatnya bisa dirasakan nih. Sekian dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bagi LabMed yang masih ingin bertanya-tanya bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan kita bantu untuk jawab oleh Bapak Anwar Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.